Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran informasi sepak bola dan berita sepak bola terbaru ya teman-teman. Jadi saat ini kalau di media sosial teman-teman, kita udah sering melihat pemberitaan tentang TC ataupun persiapan timnas sepak bola Indonesia di bawah asuhan coach Sintayong yang akan mengarungi laga Piala Asia, putaran final Piala Asia 2024 di Qatar nanti, yang mana memang sepertinya perjuangan berat yang akan dilakukan dan sudah sangat clear, sudah sangat jelas banget. Coach Sintayong sini sudah mendeklarasikan bahwasanya lolos ke 16 besar itulah harga mati. Sementara memang timnas kita lagi berlatih keras, berjuang untuk mempersiapkan di pertandingan nanti. Kalau di media sosial di medsos Indonesia ini justru malah banyak yang pro dan kontra. Salah satunya kalau sering kita lihat, kita dengar, memang pengamat-pengamat yang melakukan kritik kepada timnas Indonesia sekarang yang dilatih oleh coach Sintayong. Yang selalu melempar kritik adalah ini pengamat kita Bung Tommy Welly atau Toel ya. Saya pikir ya wajar-wajar aja lah, namanya kritik, namanya kritik itu wajar gitu kan. Tapi kalau kritik terus menerus tanpa juga memberikan solusi, artinya juga kurang baik lah gitu kan, kurang. Artinya memang selain mengkritik juga harusnya memberikan gambaran solusi apa yang akan diharapkan ke depannya ya. Seperti kayak kemarin tanggapan Bung Toel, Bung Tommy Welly ini mengatakan bahwasanya ya kita lihat katanya nanti apakah akan berhasil sukses di Piala Asia katanya kan. Dilihat aja ya, kalau tolok ukurnya berhasil atau enggak itu ya pastinya juga susah ya. Namanya di sini kan memang kita lagi berproses ya teman-teman. Kalau kemudian mau juara grup atau kemudian lolos 16 besar, saya rasa juga yang dulu-dulu juga sebelum coach Sintayong bahkan nggak bisa lolos di Piala Asia gitu kan. Artinya walaupun kemudian sekarang titik beratnya kritikannya kan ke pemain-pemain naturalisasi, ya nggak fair juga teman-teman gitu kan. Bahkan mungkin yang mengkritik sendiri, kalau saya jadi manajer pun, jadi pelatih pun, saya nggak yakin kalau kemudian di grup itu berkumpul ada Jepang yang notabene menjadi juara 4 kali ya di Piala Asia, kemudian ada Irak juara 1 kali di tahun 2007, belum lagi ada Vietnam. Yang namanya program naturalisasi, program pembinaan, kompetisi itu kan memang program untuk perbaikan, untuk meningkatkan prestasi timnas kita. Artinya kalau mau dievaluasi ya evaluasinya nggak sekedar 1-2 tahun ini gitu kan, nggak cuma sekedar satu event gitu kan ya. Kalau mau berhadapan dengan kelas-kelas Jepang, Korea Selatan, tentunya juga mereka punya sejarah panjang gitu kan, punya sejarah panjang. Artinya tapi kalau di sini memang kalau sebagai seorang supporter, saya mah tetap mendukung ya apapun yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ataupun dan jajaran PSSI sekarang, walaupun juga nggak alergi atas kritik. Tapi kalau kritik itu memang bisanya cuma kritik terus gitu kan, ya tentunya ya sah-sah aja lah gitu kan, nggak masalah atau gitu kan, nggak ngaruh juga gitu kan. Ngomong-ngomong tentang itu teman-teman, kalau masalah naturalisasi ya, sekelas tim Irak yang udah win 5-1 kemarin kan Indonesia, saat ini juga terakhir ini untuk Piala Asia, timnas Irak menaturalisasi 2 orang pemain ya, Lucas Simon dan Yusuf Majid gitu kan, yang diambil dinaturalisasi oleh timnas Irak juga nggak sembarangan. Ini adalah Montadir Majid dan Lucas Silmon ya. Montadir Majid ini salah satu wonderkid dari Swedia yang saat ini usianya 18 tahun,
memperkuat klub, salah satu klub papan atas Swedia, yaitu Hammarby. Dulu klubnya Ibrahimovic ya, Zlatan Ibrahimovic. Nah ini Muhtadir Majid ini juga merupakan tulang punggung daripada klub Hammarby ya, walaupun dia usianya masih 18 tahun dan telah memperkuat timnas junior U19 Swedia. Ini wonderkidnya di Swedia gitu kan, tapi kemudian karena memang ada peluang itu ya ambil langsung sama Irak ya. Ada Muhtadir Majid dan Lukas Silmon, dan juga ada pemain dari Jerman ya, Yusuf Amin yang saat ini memperkuat Eintracht Auschwitz ya. Dulu pernah memperkuat Belarusia Dortmund sebagai pemain cadangan. Ini pemain junior juga, pemain muda ya, usianya 20 tahunan. Ada Muhtadir Majid, Lukas Silmon, kemudian Yusuf Amin, dan yang paling ngejreng adalah Yildan Amar Iqbal ya, yang kelahiran Manchester dan jebolan Akademi Manchester United, dan saat ini menjadi pemain inti daripada FC Utrecht di Belanda ya. Artinya kalau kemudian kita alergi masih ribut aja terus, ini kan kayaknya memang cari-cari gitu kan, apa sih gitu kan, ketinggalan jauh ya pastinya. Dan memang udah jamak lah sekarang ini ya teman-teman. Itu kalau timnas Irak ya, dan timnas Irak ini memang ngeri ya, apalagi nanti pemainnya yang ada namanya Ali Ibrahim, Karim El Hamadi yang memperkuat AFC Wimbledon di Liga Championship Inggris. Lagi bagus-bagusnya nih, 38 kali tampil nih, 20 gol. Dia ini salah satu striker tajam di Liga Championship Inggris ya. Ali Ibrahim Karim El Hamadi ini ngeri ya, bola atas bola bawah, ini kayak predator. Artinya kalau kemudian kita nggak mengimbangi untuk dalam waktu singkat ini, timnas kelas Malaysia pun udah melakukan 5 naturalisasi ya, salah satunya dari pemain dari Amerika Selatan ya, Jimenez ya. Nah kalau kita lihat sekarang juga, kalau timnas Jepang beda ya. Timnas Jepang ini udah memulai sejarah panjang. Dulu awal-awalnya juga melakukan naturalisasi juga gitu kan. Dulu pernah teman-teman lihat namanya Wagner, kemudian ada Santos, itu kan dari Brazil ya, yang dinaturalisasi oleh timnas Jepang. Tapi kemudian ketika timnas Jepang ini semua akademinya udah berjalan dengan bagus, pembinaannya dengan bagus, kompetisinya juga udah berjalan dengan bagus ya, sekarang pemain asli semua yang dipakai gitu kan. Nah ini memang harus ditanggapi secara bijak ya, bukan sekedar terus kritik terus gitu kan. Walaupun kritik juga nggak ngaruh apa-apa sih gitu kan. Orang kan memang kadang-kadang ya banyak kepentingannya lah masalah kritik itu, pengamat itu kan, namanya juga media sosial semakin kayaknya kontroversial, semakin banyak yang nonton, kaitannya juga dengan popularitas di media sosial kan. Saya maklum, kan saya rasa juga Coach Sintayong dan jajaran PSSI juga nggak alergi sama kritik. Nah kalau lihat peluangnya memang agak berat ya, apalagi kalau Jepang ya. Terakhir Jepang itu 3 bulan yang lalu menaklukkan Jerman teman-teman, dimana Jerman waktu itu turun semua, ada Thomas Müller, Toni Kroos, Antonio Rudiger, Manuel Neuer. Terus kemudian ada Ilkay Gundogan, itu main tempo cepat juga keteteran sama Jepang, kalah 4-1. Setelah itu Jepang juga melawat ke Turki juga dibabat 4-2. Nggak lama ketemu Peru juga 4-1. Terakhir kalau nggak salah ketemu Amerika Serikat ya jawabannya, kalau nggak salah 5-0. Jadi kalau Jepang ini sekarang raksasa Asia ya, dan tampaknya juga termasuk tim elit dunia di situ kan. Dan memang Jepang sekarang nggak cuma jago di permainan kolektif, permainan tim, tapi udah jago untuk main-main individu dan main dengan tempo tinggi ya. Dan itu memang didukung oleh kualitas pemain yang memiliki kontrol bola dan dribble bagus, sekelas Kaoru Mitoma. Kemudian di sana ada Denzin Maeda yang
jadi sayap kanan dan kiri ya, yang main di Celtic di Liga Skotlandia. Kemudian ada Takefusa Kubo yang saat ini main di Real Sociedad ya. Ini kelas-kelas pemain kelas dunia ya, world class gitu kan. Tapi Takefusa Kubo kemarin terakhir lawan salah satu tim besar di Inggris juga takluk ya sama Real Sociedad ya. Kemudian ada Takumi Minamino yang di AS Monaco, sekarang lagi ngejreng-ngejrengnya, tajam-tajamnya itu kan. Belum Kaoru Mitoma lagi bagus-bagusnya sekarang di Brighton and Hove Albion ya, Brighton and Hove Albion. Memang Kaoru Mitoma juga jadi inceran klub-klub besar ya, sekelas Real Madrid segala ya, Manchester United, Chelsea, semua ngincer semua sama Kaoru Mitoma ini. Menunjukkan kalau pemain-pemain Jepang ini juga memang udah bagus banget. Belum kalau di bagian belakang juga, di fullbacknya juga bagus-bagus. Ada yang main di Arsenal ya, back kiri. Kemudian ada yang sekarang bergabung join di klub Jerman tuh, ada Ko Itakura ini juga mentereng ya teman-teman. Jadi depan itu udah komplit, bagian fullback kanan kiri, kemudian center backnya bagus, terus pemain tengahnya juga keren-keren, belum wingernya yang paling ngeri kan, dan strikernya juga predator semua. Artinya kalau kita lihat dari rekor tracknya kemarin, Jepang ngalahin Jerman 4-1, ngalahin Turki 4-2, kemudian Peru 4-1 ya, Amerika Serikat 5-0. Ini memang lagi dalam kondisi puncak ya. Artinya memang realistisnya memang perjuangannya sangat berat. Tapi saya nggak akan pernah mengkritik kalau memang saat ini memang lagi lurus di jalannya, nggak perlu kita kritik ya. Silahkan kalau kayak semodel Bung Tommy Welly mengkritik terus gitu kan. Harusnya kritik juga memberikan gambaran solusi yang baik. Kalau mau memberikan keyakinan kepada pembinaan, dari dulu kita udah melakukan pembinaan dari zamannya Kurniawan Dwi Julianto, ada Primavera di Italia. Kemudian ketika zamannya Evan Dimas Darmono, ketika itu juga di Uruguay juga nggak kalah besar biayanya pastinya kan, untuk di negeri orang. Artinya kalau sekarang dia mencecar Coach Sintayong di situ juga, yang sebelumnya juga bisa melakukan apa sih gitu kan. Nah ini kita kasih kesempatan lah jajaran PSSI dengan berbagai macam cara. Intinya secara umum lah meningkatkan prestasi, meningkatkan derajat daripada timnas sepak bola Indonesia ke depannya gitu kan, tanpa membeda-bedakan antara pemain lokal ataupun naturalisasi. Namanya naturalisasi kan udah dapat paspor sini, sudah jadi warga negara Indonesia ya, punya hak yang sama saya pikir gitu kan. Dan kita harus menaruh di posisinya ya gitu kan. Bukan kita mau membedakan antara yang memberikan komentar yang menimbulkan perpecahan di dalam tim ya, antara lokal sama naturalisasi. Mereka udah jadi warga negara Indonesia kok, dan saya sendiri pun nggak alergi gitu kan. Yang jelas kita semua berharap hasil yang terbaik, dan memang kedepannya saya sendiri tetap mendukung untuk mendapatkan pemain-pemain nomor 1, utamanya di winger, di midfielder dan striker ya teman-teman. Oke, itu teman-teman, ini obrolan kita siang hari ini. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta.